Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti dengan NIM 0302-118-1924-9 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari preparasi batubara, yang mana dari soal diketahui ini untuk soalnya, yaitu suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun port washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Nah, dari data-data juga diketahui ada 3 data, yaitu ukuran partikel yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat -6, dan juga berat jenis solid yaitu sebesar 2,5 gram per sentimeter kubik, dan juga viskositas airnya yaitu 1,31 dikali 10 pangkat 6. Nah, untuk dari soal ini kita diminta untuk menghitung yang pertama itu ada berat padatan, yang kedua berat air, yang ketiga volume padatan, keempat volume air, yang kelima total volume, yang keenam kecepatan pengendapan, yang ketujuh luas kolam pengendapan, yang kedelapan dimensi kolam pengendapan, yang kesembilan volume kolam pengendapan, yang kesepuluh waktu partikel mengendap, yang ke-11 itu ada kecepatan air dalam kolam, yang ke-12 itu kita diminta untuk menghitung waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam, yang ke-14 itu diminta untuk menentukan persentase pengendapan, yang mana itu harus lebih dari 85%, dan yang terakhir itu adalah diminta untuk menentukan waktu pembentukan rentang antara lebih dari 30 hari. Nah, yang pertama itu cara menentukan berat padatan. Nah, untuk menentukan berat padatan ini dengan rumus solid dikali Qmat dan juga dikali berat jenis padatan. Nah, yang mana sudah diketahui sebelumnya dari data untuk solid itu sebesar 7,5%, dan Qmatnya itu adalah 452 meter kubik per jam, dan untuk berat jenis padatannya yaitu 2,5 gram per sentimeter kubik, atau dikonversikan menjadi kilogram per meter kubik yaitu sebesar 2.500 kilogram per meter kubik. Nah, untuk menentukan berat padatannya dari data-data tersebut, maka didapatkan berat padatan yaitu 84.750 kg per jam. Yang kedua itu adalah menentukan berat air, yang mana untuk menentukan berat air ini kita diketahui terlebih dahulu data-data yang berupa persentase air, yang mana persentase air ini dirumuskan yaitu 1/% solid, yaitu didapatkan persen airnya itu 0,925, dan Qmatnya itu seperti kayak sebelumnya 452 meter kubik per jam, dan berat jenis airnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, untuk menentukan berat air per meter kubiknya yaitu 0,925 dikali 452 meter kubik per jam, dan dikalikan dengan berat jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik, sehingga didapatkan berat air per meter kubiknya yaitu sebesar 418.100 kg per jam. Selanjutnya untuk menentukan volume padatan per detik. Nah, di sini untuk menentukan volume padatan per detik yaitu menggunakan rumus berat solid per berat jenis padatan dikali dengan 3.600, yang mana 3.600 ini dikonversikan untuk menjadi detik. Nah, dari rumus volume padatan per detik ini, dari data-data tersebut sehingga didapatkan volume padatan per detiknya yaitu 0,0094167 meter kubik per detik. Nah, selanjutnya untuk volume air per detik. Nah, untuk menentukan volume air per detik ini yaitu menggunakan berat
menggunakan rumus berat air yang mana sudah didapatkan perhitungannya di sebelumnya. Nah, itu berat air dibagikan dengan jenis air, densitas air dikali dengan 3.600 detik, yang mana ini akan dikonversikan ke dalam detik. Nah, nanti didapatkan volume air per detiknya yaitu 418.100.000 kg per jam. Itu dibagikan dengan 3.600.000 ya, 3.600.000, yang mana nanti hasil dari volume air per detiknya yaitu 0,1161389 meter kubik per detik. Selanjutnya kita menentukan total volume, yang mana rumus dari total volume ini yaitu volume padatan ditambah dengan volume air, yang mana volume padatan dan juga volume air tadi sudah kita dapatkan dari perhitungan ke nomor 3 dan nomor 4. Nah, sehingga dapat diketahui total volume per detiknya yaitu 0,1256 meter kubik per detik. Yang selanjutnya yaitu kecepatan pengendapan, yang mana kecepatan pengendapan ini sering dilihat yaitu dengan simbol PT, yang mana rumus dari kecepatan pengendapan ini yaitu G dikali D kuadrat dikali berat jenis padatan dikurang dengan berat jenis air. Selanjutnya hasil tersebut dibagi dengan 18 dan dikali dengan viskositasnya, sehingga dapat kecepatan pengendapan dari data yang sudah kita dapat yaitu 0,00561 meter per detik. Selanjutnya yaitu untuk menentukan luas kolam pengendapan. Nah, untuk menentukan luas kolam pengendapan ini sendiri, kita membutuhkan data berupa total volume per detik atau Q total yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu dan juga kecepatan pengendapan atau PT, yang mana rumus dari luas kolam pengendapan ini yaitu Q total dibagi dengan PT. Dari data yang kita dapat dan hasil dari luas kolam pengendapan itu sebesar 22,38 meter persegi. Nah, yang ke-8 ini ada menentukan dimensi kolam pengendapan. Nah, untuk menentukan dimensi kolam pengendapan ini, kita membutuhkan data kedalaman dan juga lebar dari kolam pengendapan itu sendiri. Dan luas kolam pengendapannya juga. Nah, untuk luas kolam pengendapannya itu kita dapatkan dari data perhitungan nomor 7 yaitu 22,38 meter persegi. Nah, untuk kedalaman dan lebarnya ini sendiri kita asumsikan, yang mana yang saya asumsikan itu kedalamannya sebesar tinggi 10 meter dan juga lebarnya itu sepanjang 7 meter, sehingga dari dimensi kolam pengendapan ini kita dapat menentukan panjang dari kompartemennya. Nah, rumus dari panjang kompartemennya ini yaitu luas kolam pengendapan dibagikan dengan lebar kolam. Dari data yang didapatkan, luas kolam pengendapan sebesar 22,38 meter kubik dan juga dibagikan dengan lebar kolam sebesar 7 meter, sehingga didapatkan panjang kompartemennya itu 3,1971 atau dibulatkan sebesar 4 meter. Nah, sehingga dimensi dari kolam pengendapan ini kedalamannya itu 10 meter, lebarnya 7 meter, dan panjangnya itu adalah 4 meter.
Selanjutnya yaitu menentukan volume kolam pengendapan, yang mana didapatkan tadi sebelumnya panjang dimensi dari kolam pengendapan, yaitu panjang kompartemennya itu 4 meter, lebarnya 7 meter, dan juga kedalamannya itu 10 meter. Dan jumlah kompartemennya kita asumsikan yaitu 4. Nah, di sini dapat dilihat untuk menentukan volume kolam pengendapan itu menggunakan rumus jumlah kompartemen dikali dengan panjang kompartemen dikali lebar dan dikali dengan kedalaman dikurang 0,5 meter, yang mana 0,5 meter ini juga merupakan asumsi. Sehingga dapat diketahui volume kolam pengendapannya itu adalah 1064 meter kubik. Dan yang ke-10 itu adalah waktu partikel mengendap. Nah, untuk menentukan waktu partikel mengendap ini, atau sering disebut dengan TP, ini menggunakan rumus kedalaman dibagi dengan kecepatan pengendapan, yang mana kecepatan pengendapannya ini sudah diketahui sebelumnya. Jadi, sehingga dapat diketahui nilai dari waktu partikel mengendapnya itu sebesar 1782,531 detik, dan dikonversikan ke dalam menit yaitu 29,70885 menit. Selanjutnya, untuk menentukan kecepatan air dalam kolam atau pH. Nah, untuk menentukan kecepatan air dalam kolam ini menggunakan rumus total volume per detiknya, yaitu Q total, dan juga panjang dari kompartemen dan lebar dari kompartemen. Nah, di sini diketahui kecepatan air dalam kolam ini yaitu Q total per A, yang mana A ini adalah areanya, yaitu senilai 24 meter persegi, sehingga dapat didapatkan kecepatan air dalam kolam ini yaitu sebesar 0,52315 meter per detik. Selanjutnya itu adalah menentukan waktu yang dibutuhkan air untuk melewati kolam dari pengendapan itu. Nah, untuk menentukan waktunya itu membutuhkan data berupa P, yang mana itu rumus dari P ini adalah panjang kompartemen dikali dengan kedalaman dari kompartemen, yaitu 40 meter kubik, yaitu 4 dikali 10 meter. Untuk waktu yang dibutuhkannya itu 40 per dari kecepatan air dalam kolam yaitu 0,52315, sehingga didapatkan waktu yang dibutuhkan untuk melewati kolam itu yaitu 260,0849 menit. Selanjutnya yaitu menentukan persentase pengendapan, yang mana itu harus lebih dari 85%. Nah, untuk menentukan persentase pengendapan ini yaitu dengan cara waktu yang dibutuhkan air keluar dibagikan dengan waktu yang dibutuhkan air keluar ditambah dengan waktu pengendapan, yang mana sudah didapatkan data dari soal sebelumnya, sehingga didapatkan persentase pengendapannya yaitu 89%, yang mana ini memenuhi dari syarat soal yaitu melebihi 85%. Selanjutnya untuk yang terakhir nomor 14 yaitu menentukan waktu pengerukan, yang mana ini disyaratkan dengan rentang antara lebih dari 30 hari. Nah, untuk menentukan waktu pengerukan rentang ini menggunakan rumus berupa volume kolam pengendapan dibagikan dengan volume total padatan yang berhasil diendapkan. Nah, untuk volume kolam pengendapan ini sudah kita dapatkan, akan tetapi volume total padatan ini belum kita dapatkan. Nah, untuk mencari volume total padatan ini yaitu menggunakan rumus volume padatan per detik dikali 3.600 detik dikali diasumsikan sebagai 1 jam per hari dan juga dikalikan dengan persentase pengendapan. Nah, persentase pengendapan ini sudah kita dapatkan yaitu 89%. Sehingga dari data-data ini maka kita dapatkan volume total padatan yang berhasil diendapkan per hari itu sebesar 30,42467 meter kubik per hari. Nah, dari data ini sehingga dapat didapatkan waktu pengerukannya itu yaitu 34,97162 hari, atau dapat dibulatkan yaitu 35 hari.
Nah, yang mana 35 hari ini melebihi dari syarat, yaitu melebihi 30 hari. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup di sini pembahasan dari tugas preparasi batubara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.